Video kali ini kita ngebahas ROE dan juga ROA. Nah, apa sih ROE dan ROA itu? Pertama kita bahas ROE dulu ya. ROE itu adalah Return on Equity, yang bermaksud atau artinya adalah besar laba perusahaan yang dibandingkan dengan ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya kita bahas ROA. ROA itu adalah Return on Asset, yang artinya adalah besar laba perusahaan yang dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ROE dan ROA ini rumusnya adalah untuk ROE laba bersih yang disetahunkan itu dibagi dengan jumlah ekuitas yang dimiliki. Sedangkan untuk ROA adalah laba bersih yang juga disetahunkan dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, pada video ini kita pakai contohnya Arwana Ceramics atau kode tikernya ARNA. Pertama kita bahas ROE dulu ya, atau Return on Equity. Return on Equity, rumusnya tadi udah kita ketahui ya, laba bersih yang disetahunkan dibagi dengan ekuitas. Nah, di sini mari kita cari tahu laba bersihnya ARNA itu sebesar apa ya dari laporan keuangan. Nah, kita udah buka websitenya. Ini di idx.co.id. Langsung aja ke laporan keuangan. Nah, tadi yang kita cari kan saham ARNA ya. Kita ketikkan aja ARNA. Nah, kita coba cek untuk yang laporan tahunan. Coba terapkan. Nah, belum ada. Kita mundur ke belakang triwulan 3. Terapkan. Nah, udah ada. Nah, lalu coba cari laporan keuangannya. Nah, ini dia. Ini kita download. Lalu kita buka ya laporan keuangannya. Nah, ini udah tampil. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah periodenya. Coba lihat, ini September 2022 kuartal 3, berarti sudah sesuai ya. Lalu satuannya di sini. Kita bisa lihat di sini dalam satuan penuh atau full amount. Berarti nggak perlu dikali-kalikan lagi. Angka yang di sini itu udah real. Lalu tadi rumusnya itu kan laba bersih dibagi ekuitas. Kita cari terlebih dahulu laba bersihnya. Nah, nih ada di laporan laba rugi. Kita cari. Nah, ini laba rugi yang dapat diatribusikan. Kita pilih yang dapat diatribusikan ke entitas induk. Karena yang non pengendali itu ya anak perusahaan, holding itu nggak masuk ya. Kita akan fokus ke yang saham beredar aja. Jadi kita ambilnya di sini. Nah, angka ini kita masukkan 458 miliar 360 juta 419.658. Tapi ini kan baru kuartal 3, nanti akan kita setahunkan. Jadi udah dapat ya angka laba ruginya berapa. Lalu selanjutnya kita masuk ke ekuitasnya. Nah, ini ekuitas. Ekuitas juga sama. Jangan ambil jumlah ekuitas yang ini, tapi kita ambil yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, ini angka ini kita ambil 1.679 miliar. Nah, angka ini kita masukkan. Ya, kita masukkan ke rumus ya, angka-angka ini. Nanti untuk selanjutnya ROA kita ngambilnya di aset sini. Nah, ini ada aset kan, jumlah aset. Ini kita masukkan nanti di ROA. Tapi karena ini ROE kita tadi laba lalu ekuitasnya. Jadi angka laba tadi tapi disetahunkan dulu baru kita bagi dengan ini. Angka-angka ini kita masukkan ya. Angkanya kita dapat tadi 458 miliar. Nah, tetapi angka ini adalah angka laba pada kuartal 3. Maka harus kita setahunkan. Angka ini dibagi dengan 9 karena 9 bulan ya, kan baru kuartal 3.
lalu dikalikan dengan 12 bulan. Maka akan kita dapatkan laba tahunannya itu adalah 611 miliar. Nah, angka ini kita masukkan ke dalam rumus. Maka labanya adalah 611 miliar. Kemudian dibagi dengan ekuitas. Ekuitas ini nggak perlu disetahunkan karena kan modal perusahaan. Langsung masukkan saja angka tadi dari laporan keuangan, yaitu 1,679 triliun. Dibulatkan 1,68 ya. Kemudian dikalikan 100%. Maka kita dapat ROE Arna adalah 36%. Nah, kalian bertanya mungkin ya, 36% itu bagus nggak sih? Iya, jelas bagus lah. Sekarang oke, kita pakai ilustrasi ya. Ini ada tukang sate. Tukang sate ini modalnya atau ekuitasnya adalah 10 juta. Yaitu ya kipas satenya, lalu barang-barangnya, pemanggangnya, semuanya deh. Pokoknya yang modal bersihnya itu adalah 10 juta. Dengan ROE 36%, maka per tahun laba bersih 3,6 juta. Itu laba bersih ya, udah dikurang beban pajak dan segala macam biaya lain. Jadi dalam 3 tahun aja kan udah bisa balik modal. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa ini tuh profit usaha sate ini, usahanya bagus kan. 3 tahun bisa balik modal. Nah, kita kembali ke Arna, 36% itu berarti kan dari ekuitasnya yang 1,67 triliun ini atau 1,68 kita bulatkan ya. Itu kan dalam 3 tahun bisa balik modal 1,68 T ini. Berarti bagus dong 36%. Karena laba bersihnya aja per tahun tuh 611 miliar. Sehingga return on equity ini atau ROE itu jadi indikator buat kita menilai hebat atau tidaknya perusahaan dalam mencetak laba dibandingkan dengan ekuitas yang dimilikinya. Nah, kita selanjutnya masuk ke return on asset. Rumusnya kita masukkan laba bersih yang disetahunkan dibagi dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ini langsung kita masukkan karena udah tahu ya laba bersih setahunnya berapa. Untuk emiten Arna ini kita langsung masukin aja, yaitu angkanya ada di 611 miliar. Kita ikutin angka yang tadi karena sama ya. Lalu untuk aset, tadi kita udah lihat laporan keuangan, asetnya Arna itu ada 2,37 triliun. Lalu dikalikan dengan 100%. Maka kita dapat angkanya 25,78%. Namun karena ini aset, maka hutang dan segala macam tanggungan itu dimasukkan. Bisa dilihat yaitu ya utang usaha lah, utang-utang lainnya, bahkan hingga dengan utang pajak itu dimasukkan kalau komponen aset. Sehingga dapat angka 25,78%. Lalu apakah bagus? Iya jelas, ini bagus lah. 25,78%. Berarti dalam 4 tahun perusahaan ini bisa balik modal plus belum nasi hutang-hutangnya. Asalkan kinerjanya tetap baik, tiap tahun bisa tetap mendapatkan laba bersih 611 miliar. Nah, sekarang teman-teman saya harap udah paham ya, apa itu ROE, apa itu ROA, cara mencarinya, dan indikator-indikatornya. Nah, kita masuk ke segmen ini nih. Segmen yang dinanti, yaitu ada cara mudahnya nggak sih buat cari tahu ROA, ROE? Capek kalau buka laporan keuangan, cek satu-satu, scroll satu-satu. Ya, oke. Ada kok cara mudahnya, yaitu pakai sekuritas. Di sini kita pakai ajaib ya. Buka emitennya Arna, lalu cek di kolom key statistik, lalu lihat ke bagian performance. Di situ sudah langsung ditampilkan ROE-nya berapa, ROA-nya berapa. Nah, ini nih bisa dibilang ya cara mudahnya lah, supaya bisa tahu ROA dan ROE tanpa harus ngebedah laporan keuangan. Oh ya, bagi teman-teman yang belum punya akun Sekuritas Ajaib dan mau daftar, bisa buka di ajaib.co.id.
Nanti akan ditampilkan tampilan seperti ini. Lalu pilih daftar. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Ya biasalah, masukin nomor ponsel, email, password, dan paling bawah itu masukkan kode ajaib atau kode referral. Masukin Jibar CFY. Nanti kalian dapat 1 lot saham gratis. Lumayan kan? Baru daftar langsung dapat 1 lot saham gratis. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Berapa sih ROE dan ROA yang bagus itu? Nah, pasti bertanya-tanya kan. Untuk ROE, ada yang bilang di atas 10%. Ada juga yang bilang ROE itu yang bagus itu di atas bunga deposito. Tapi ada juga yang bilang perusahaan yang bagus itu ROE-nya di atas 15%. Ya, banyak sekali pendapat sih terkait dengan ROE yang bagus tuh berapa. Lalu terkait dengan ROA juga, itu ada yang bilang ROA yang bagus tuh di atas 5%. Ada juga yang bilang harus di atas 10% lah, itu baru bagus. Tapi ada juga yang bilang disesuaikan aja dengan hutangnya. Karena ROA kan aset kan termasuk komponen hutang. Jadi hutangnya gede otomatis beda perhitungannya. ROA pun juga banyak pendapat. Jadi bingung ya. Tapi ada sebenarnya 2 metode yang objektif untuk kita melihat ROE serta ROA-nya itu bagus apa enggak. Pertama, kita bisa lihat history ROA dan ROE dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini ya, karena lagi-lagi metanya Arna, kita bisa lihat ini adalah history ROE Arna 5 tahun ke belakang. Di mana pada saat ini ROE-nya adalah 36% ya. Kita cek 5 tahun ke belakang, di 2019 ROE Arna itu ada di kisaran 16%. Lalu di 2020 itu ada di kisaran ya 19%, 20% lah. Lalu di 2021 ROE-nya itu ada di angka-angka 24-25%. Dan di tahun lalu 2022 ada di kisaran angka 32%. Bisa kita lihat bahwa ROE Arna dari tahun ke tahun terus bertumbuh. Dan di tahun ini ROE-nya adalah 36%. Tumbuh dari tahun sebelumnya. Nah, melihat dari histori ini dan melihat dari tahun sekarang yang tetap bertumbuh, maka bisa dikatakan ROE Arna itu bagus karena mengalami pertumbuhan. Selanjutnya adalah ROA atau return on assetnya, yaitu 25,78%. Kita cek histori 5 tahun ke belakang ROA-nya Arna. Di tahun 2019 ROA-nya Arna tuh ada di kisaran harga 8% lah, kisaran range-nya. Lalu di 2020 ada di kisaran ROA-nya itu 12%. Lalu di 2021 itu sekitar kisaran ROA-nya 16%, 15%. Lalu di 2022 tahun lalu ada di range 21%. Maka bisa dilihat ROA Arna tahun ke tahun terus bertumbuh. Dan tahun ini ROA-nya ada di angka 25,78%. Bertumbuh dari tahun sebelumnya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ROA Arna itu terus bertumbuh dan masuk kategori bagus. Sekarang aja juga lebih baik dibandingkan tahun 2022 dibanding tahun lalu. Lalu yang kedua kita bisa lihat dari sektor sejenis. Di sini ada Arna, ya dia menjual keramik ya. Lalu ada kompetitornya itu MLIA yang juga menjual keramik. Lalu ada kompetitornya lagi yaitu CAKK yang juga menjual keramik. Nah, ini bisa kita lihat ya ROA dan ROE dari masing-masing emiten ini. Arna, MLIA dan CAKK. Nah, Arna ini ROA-nya 25,78, ROE-nya 36,39%. Bisa kita lihat lebih tinggi dibanding kompetitor lainnya. Maka Arna bisa dibilang bagus karena dibandingkan dengan lawan-lawannya, dia mempunyai ROA dan ROE yang paling tinggi. Jadi yang pertama, kita bisa lihat dari histori di tahun-tahun sebelumnya, apakah bertumbuh, apakah bagus atau tidak. Lalu yang kedua, kita bisa lihat dari sektor sejenis, dari kompetitornya.
apakah bagus atau tidak, karena ada perbandingannya. Sehingga kita sebagai investor, jika tahu berapa ROE dan ROA perusahaan, kita bisa menilai kinerjanya bagus atau tidak. Oke, demikian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel Paham Saham, agar subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita paham saham.